Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah pemirsa, kembali lagi kita berjumpa dalam hari yang cerah hari ini di Kajian Hati. Dan seperti biasa ketika ada kajian hati hadir di rumah Anda dan tentu saja di masjid yang luar biasa ini, di Masjid As-Sofya, kita bersama-sama akan mendengarkan tausiah dan juga curahan hati dari para bunda dan para jamaah sekalian. Dan tema kita hari ini adalah tak perlu sempurna untuk bahagia, cukup syukuri atas nikmatnya. Maka dari itu Pak Ustadz, kami persilakan Pak Ustadz untuk memberikan tausiah berkaitan dengan tema kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang pasti ingin bahagia, betul? Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah menyampaikan, ada 3 kunci kebahagiaan. Ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama, orang itu akan bahagia ketika diberi nikmat dia bersyukur. Yang kedua, orang itu akan bahagia ketika diberi ujian dia bersabar. Dan yang ketiga, ketika dia sudah berbuat kesalahan, dia bertaubat dan memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hidup tidak ada yang sempurna. Tidak ada orang yang hidupnya baik-baik saja. Setuju? Allah menggilirkan setiap episode hidupnya. Yang sedang di atas jangan sombong. Karena boleh jadi besok kita terpeleset dan terjatuh. Yang sedang di bawah jangan putus asa. Karena kita masih punya kesempatan untuk bisa kembali kepada Allah dalam kebaikan. Maka satu hal yang sangat penting kita garis bawahi tentang syukur. Kadang yang membuat hidup kita tidak bahagia bukan karena kurang nikmatnya, tapi karena kurang apanya? Syukurnya. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyampaikan, sesungguhnya jika kalian bersyukur maka Allah akan tambahkan. Dan jika kalian kufur sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Ini yang paling menarik. Biasanya kalau ditambah kebalikannya apa? Dikurang. Betul? Kalau ditambah kebalikannya dikurang. Dalam ayat ini Allah sampaikan, jika kalian bersyukur ditambah. Jika kalian kufur kan harusnya dikurangi. Tapi di ayat ini Allah tidak menyampaikan dikurangi, tapi langsung Allah sampaikan sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Berarti orang yang tidak pandai bersyukur akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Betul? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara bersyukur? Setidaknya ada 3 cara bersyukur. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Mulai hari ini lapangkan hati kita. Bersihkan hati kita. Bahwa semua yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita. Tidak ada yang tidak baik yang Allah berikan.
Yang seringkali menganggap tidak baik siapa? Kita. Bunda sayang yang sudah berumah tangga, mulai hari ini percayalah, pasangan bunda itu yang terbaik yang Allah berikan. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Setuju? Setuju. Hati harus bersih, harus lapang, bahwa semua yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik untuk kita. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Ucapkan kalimat alhamdulillah. Dikasih yang sesuai, bacaannya alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Dikasih yang tidak sesuai, kalimatnya alhamdulillahi ala kulli halin. Semua, tidak ada kalimat yang keluar kecuali kalimat memuji kepada siapa? Allah. Syukur dengan lisan. Dan yang ketiga, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana cara bersyukur yang terbaik? Gunakan semua nikmat untuk bisa mendekat kepada Allah. Dikasih sehat, pakai buat ibadah. Punya harta, pakai buat sedekah. Punya tenaga, pakai buat bantu orang lain. Punya ilmu, ajarkan, sampaikan kepada orang lain. Itu adalah cara kita bersyukur. Dan kalau sudah bersyukur, pasti Allah tambahkan. Jangan-jangan yang membuat kita kurang bahagia bukan kurang nikmatnya, tapi kurang apanya? Syukurnya. Kurang syukurnya. Nikmat Allah itu luas, yang sempit hati kita. Nikmat Allah itu banyak, yang sedikit rasa syukur kita. Maka belajarlah untuk bersyukur agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Masya Allah, terima kasih A. Baru dimulai aja bunda-bunda semua udah langsung tersentuh. Aku akan berikan kesempatan untuk bunda yang mau bertanya, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea. Maaf ya jadi sedih. Ya, Ibu Dea gak apa-apa sok. Berapa tahun yang lalu saya pernah difitnah oleh keluarga adik kandung saya. Bahkan disebarluaskan di sosial media dengan kata-kata kasar. Tapi saya tidak melawan, diam. Sampai berapa tahun saya diamkan. Setelah itu saya dapat ujian lagi. Saya ditinggal suami, menikah lagi. Saya sudah berapa tahun ini saya diam dan berpisah. Lalu setelah itu adik saya datang kembali untuk meminta maaf. Saya maafkan. Baru setahun ini sudah memaafkan. Anak saya masuk pondok dan sama masuk pondok dengan anak adik saya. Setelah di situ anak saya dibully oleh adik saya, dimarahin di depan umum. Itu saya difitnah karena mengusir orang tua ataupun meminta apa yang sudah saya berikan kepada orang tua. Itu disebarluaskan di sosial media, bahkan mengata-ngatain saya, bahkan nama saya pun disebut di sosial media. Disebut dengan jelas gitu ya. Dengan bahwa dia tuh Astagfirullahaladzim. dia tuh nggak tahu diri. Dia tuh seperti itu ya. Yang saya belum bisa terima ini masalah anak di pondok. Anak saya dimarahin di depan umum. Bahkan dia sebutkan itu yang paling anak saya sakit drop. Dia menyebutkan papahnya. Sampai dia bilang, kamu selalu bikin masalah
sudah tahu papa kamu jauh, sudah tahu papa kamu sudah tidak pernah nengokin kamu. Dia nangis, saya tanya, kenapa nak? Saya dimarahin lagi Mi sama tante. Apa yang kamu buat sakit hati? Aku dibilangin, papa aku jauh. Papa nggak pernah nengok aku. Papa nggak pernah peduli sama aku. Aku selalu dibully Mi. Karena sempat waktu SD itu dia sempat dibully juga di sekolah SD-nya. Papa kamu cerai, mami kamu cerai. Kamu udah nggak mampu bayar SPP lagi, sampai disebutkan begitu. Apa sikap saya Pak Ustadz untuk menjauh dan memblok adik-adik saya itu apa salah? Karena sudah bertahun-tahun saya sudah difitnah dan menyakiti saya dan anak saya. Tapi saya belum begitu bisa membuka hati untuk mereka. Apa saya salah menghindari mereka? Bunda, pertama yang harus kita pahami, tidak akan mungkin kita bisa selamat dari penilaian manusia. Akan ada saja orang yang melihat kita dengan sudut pandang yang berbeda, yang mungkin bisa menyakiti kita. Maka dari sinilah kita belajar ya, bahwa jangan terlalu menggantungkan hidup kita terhadap penilaian manusia. Ada dua hal yang tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Satu, rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita. Yang kedua, penilaian manusia kepada kita. Sekarang, mana yang mau kita kejar? Rahmatnya Allah atau penilaian manusia? Rahmatnya Allah. Maka AA tegaskan kepada bunda semua, andai pun setiap orang membenci kita, andai pun setiap orang mau menjatuhkan kita, tidak akan bisa terjadi kecuali atas izin Allah. Begitu sebaliknya, andai pun semua orang ingin memberikan manfaat kepada kita, ingin bantu kita, ingin nyenengin kita, tidak akan pun mungkin terjadi kalau tanpa izin Allah. Maka bunda, pemirsa Trans TV, belajar ya untuk tidak terlalu menyandarkan hati kepada penilaian manusia. Karena pasti akan ada saja manusia yang tidak menyukai kita. Yang kedua, apa sikap terbaik yang harus kita hadirkan ketika orang menyakiti kita? Tentu sikap terbaiknya adalah memaafkan. Itu yang Allah perintahkan. Quran surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Perhatikan. Dan jadilah pemaaf. Dan perintahkanlah mereka untuk berbuat baik. Dan menghindarlah dari orang yang berbuat kebodohan. Berarti ada levelnya. Kalau bisa maafin, syukur-syukur tetap berbuat baik. Kalau bisa, nggak bisa atas gampang itu. Maafin. Terus harus gimana? Mungkin yang ketiga, menghindarlah dari orang-orang yang selama ini membuatmu sakit. Berarti dari situ AA memahami, bisa memaafkan walaupun belum bisa melupakan. Boleh menghindar? Boleh, dengan catatan bukan karena benci, tapi karena ingin menjaga hati agar tidak tersakiti yang kedua kali. Teteh tetap siapkan ruang hati dan doakan semoga Ade
yang mungkin pernah menyakiti kita, semoga Allah lembutkan hatinya. Dan kita juga yang pernah disakiti, semoga bisa memaafkan orang lain. Ternyata pas saya bawa ke dokter itu lambung. Jadi dia stres, dia tertekan. Jadi selama di pondok itu dia tertekan karena sama adik saya ini. Saya pikir udah selesai di situ juga, karena saya kan tidak mau melawan. Bukan saya takut sih sebetulnya, tapi saya menghindari karena ini saudara saya, ini keluarga saya, itu adik saya. Saya sudah mengalah. Apa yang membuat luka hati kamu, nak? Itu kan kalau psikolog. Aku nggak mau mami papi aku tuh cerai. Saya terpaksa telepon papanya setelah berapa tahun tidak ketemu. Saya telepon, saya komunikasi. Saya kirimin foto videonya yang di psikolog itu. Akhirnya ya kadarullah memang harus kejadian dulu ya. Papahnya datang untuk nemuin dia, untuk terapi dia lah gitu. Sedikit agak lega, udah enggak, ya intinya sih udah lega lah ya. Ada motivasi dari Ustadz gitu.